Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Engkau mau menyatakan kehendak-Mu yang ilahi dan yang surgawi. Dan Engkau menetapkan kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu di bumi hari ini. Oh, bahkan merampungkan ekonomi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih atas pengudusan yang Kau kerjakan di dalam kami. Oh, menggarap kami hingga kami hari ini menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Orang-orang yang berdoa bagi kehendak-Mu. Bahkan orang-orang yang merampungkan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kuduskanlah sesi ini ya Tuhan. Kuduskanlah seluruh dan seantero diri kami. Berikanlah kami hati yang terbuka, roh yang terbuka. Oh, yang menatap kepada wahyu ilahi-Mu, menerima penyaluran yang ilahi dan surgawi ini. Terima kasih Tuhan. Amen. Tuhan, saudari, kita masih di sesi yang ketiga. Kita masuk di dalam berita yang keenam, yakni dengan judul Melakukan Kehendak Allah dalam Kerajaan Allah di bawah pemerintahan Allah bagi gereja sebagai Israel milik Allah. Amen. Saudari, saya memiliki satu kedambaan supaya kita semua bisa menghafalkan judul ini ya. Di depan kita ada judul, mari kita baca dan kita hafalkan. Kita baca 2 kali bersama-sama sambil kita hafalkan dengan sebelah-sebelah kita, di mana kita bisa menikmati di dalam satu ruangan. Melakukan kehendak pemerintahan Allah bagi gereja sebagai Israel milik Allah. Sekali lagi, melakukan kehendak Allah dalam kerajaan di bawah pemerintahan Allah bagi gereja sebagai Israel milik Allah. Saudari, di dalam judul ini saya membaginya ke dalam 3 bagian. Saudari, bagian yang pertama, slide-nya lanjut. Di dalam bagian yang pertama, yakni adalah melakukan kehendak Allah dalam kerajaan Allah. Ini adalah bagian yang pertama dari judul ini. Yang kedua adalah di bawah pemerintahan Allah. Dan yang ketiga adalah bagi gereja sebagai Israel milik Allah. Saudari, ini adalah 3 hal yang penting di dalam berita ini. Yakni yang pertama, kita perlu melakukan kehendak Allah dalam kerajaan Allah. Kita akan melihat 2 ayat yang penting, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah. Saudari, ayat yang pertama adalah dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita sama-sama baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Operator, mungkin slide-nya. Saya ulangi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudari, hari ini kita bersyukur kita menjadi bagian atau sekelompok orang yang bisa mengenal dan melihat kehendak Allah. Saudari, di muka bumi ini ada miliaran orang, tapi miliaran orang itu juga bertanya-tanya setiap hari, apakah ini kehendak Allah, apa itu kehendak Allah, dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan,
Hari ini kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita di dalam pemulihan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang jelas terhadap kehendak Allah. Di berita 1, 2, 3, dan 4, bahkan terakhir berita 5, kita sangat jelas apa itu kehendak Allah. Saudari, hari ini, di dalam berita ini, kita perlu melihat bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah. Pertama-tama, kehendak Allah ini berlawanan dengan dunia. Dunia adalah milik Satan yang jatuh. Dunia telah dikuasai dan dirampas oleh musuh Satan. Dan di dalamnya ada satu kehendak yang satani, yaitu kehendak Satan. Saudari, selanjutnya, yang kedua adalah kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita telah ditebus. Kita ini telah dipindahkan dari satu kerajaan, yaitu kerajaan dunia ke dalam kerajaan Allah. Saudari, maka karena itu, saudari, kita hari ini hidup walaupun secara lahiriah dan badani kita ini ada di bumi, tetapi kita bukan orang-orang yang hidup menurut kehendak dunia dan yang satani ini. Tetapi tetapkan Allah, ditebus, berbagian dengan kerajaan Allah, dan hidup bagi kehendak Allah. Karena itu, saudari, kita harus menolak dunia. Saudari, dunia dan segala isinya telah disistematis oleh Satan. Saudari, di manakah tempat yang tidak tersistematis oleh dunia? Saudari, yang tidak bisa disistematis oleh dunia adalah dua perkara, saudari. Yang pertama adalah Allah Tritunggal. Saudari, Allah Tritunggal tidak dapat disistematis oleh dunia. Yang kedua adalah firman Tuhan. Saudari, tempat pelarian kita, tempat perlindungan kita, tempat penjagaan kita dari sistem dunia yang satani ini adalah Allah Tritunggal dan firman-Nya. Karena itu, saudari, ketika kita pagi-pagi kita datang, kita penyegaran pagi, kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyeru namanya, saudari, kita dibebaskan dari segala sistem dunia hari ini. Kita berpaling, mendapatkan perlindungan dan penjagaan di dalam Allah Tritunggal dan di dalam firman-Nya. Karena itu, saudari, berbahagialah kita, ya saudari, orang-orang yang mengenal dan kita dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu, saudari, hari-hari kita ini, kita harus bisa mengatakan, Tuhan, aku cinta padamu. Kita tidak bisa kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Karena ketika kasih kita itu berpaling kepada dunia, saudari, kita tidak dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu, kalimat yang sederhana di dalam pemulihan Tuhan ini adalah kalimat yang sangat mustika. Katakan, Tuhan, aku cinta padamu. Mari sama-sama, saudari, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saudari, di dalam situasi apapun, ketika kita berseru kepada Tuhan dengan demikian, kita menyatakan cinta dan kasih kita. Saudari, kita adalah orang-orang yang dipulihkan kepada kasih kepada Allah. Kita menolak kasih terhadap dunia, dan kita adalah orang-orang yang bisa melakukan kehendak Allah. Saudari, yang kedua adalah di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudari, mau melakukan kehendak Allah, kita ini diperhadapkan kepada dua pintu. Kalau kita pilih pintu yang lebar, sudah barang tentu kita tidak bisa menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Karena di pintu yang lebar itu adalah pintu yang disediakan musuh untuk melepaskan segala kemauan insan alamiah kita. Manusia, daging, dan ego bisa diumbar ketika masuk melalui pintu yang lebar. Sudah pasti itu adalah bukan pintu yang membawa kita kepada kerajaan surga. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, kita harus masuk ke dalam pintu yang sempit, saudari. Saudari, saya terjemah dengan kata pintu yang sempit, jalan yang sesak. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Maksudnya, sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Saudari, saya tidak bisa bayangkan berapa sempit dan sesaknya ya. Kalau pakaian itu ada ukuran S, M, L, dan double XL. Saya ini sudah double XL, saudari. Mungkin mau masuk triple XL. Kalau pintu ini adalah pintu yang setara dengan ukuran baju, mungkin saya tidak bisa masuk, saudari, ke dalam kerajaan surga. Oh, saudari,
Karena itu, kalau saya mau masuk ke dalam kerajaan surga, maka saya harus diet, saudari. Diet sampai ukuran baju saya ini es. Sesak, sempit, iya. Tapi saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari, ini harus menjadi realitas dalam kehidupan rohani kita. Tanpa kita sadari, kalau kita tidak menyalibkan diri kita sendiri, saudari, kita ini ukuran alamiah kita itu XL. Ukuran ego kita itu mungkin sudah triple XL, saudari. Coba mari kita lihat, kita bayangkan saja ya. Kalau kita ini di dalam gereja, kita itu triple XL. Ukuran manusia lama kita itu double XL. Oh, saudari, ukuran daging kita itu XL. Oh, saudari, apa yang terjadi? Sudah barang tentu, saudari, kita ini tidak layak, tidak bisa masuk ke dalam pintu yang sempit dan sesak itu. Maka, saudari, saya secara pribadi hari ini juga diet, ya. Saya tidak mempromosikan diet lahiriah, ya, karena saya tidak tahu kondisi kesehatan saudari masing-masing. Tetapi saya pagi ini mari saya promosikan, mari kita diet alamiah kita. Kita berdiet ego kita. Karena jalan masuk itu untuk melakukan kehendak Allah itu pintunya sempit. Jalannya sesak, pintunya sesak, jalannya sempit. Saudari, kalau kita tidak diet alamiah kita tidak mendiet ego kita tidak mendiet keangkuhan hidup kita tidak mendiet keinginan mata kita, saudari, kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Oh, saudari, orang yang diet itu memang dibatasi. Pembatasannya luar biasa daripada orang yang tidak diet. Saudari, saudara-saudara kita di kekristenan mungkin juga mengenal ayat ini. Pintu mereka mungkin adalah pintu yang sempit dan sesak. Tetapi kita di dalam pemulihan Tuhan, pintu kita saya katakan lebih sempit lagi, lebih sesak lagi. Kenapa, saudari? Karena roh pemberi hayat di dalam kita itu berhuni di dalam batin kita. Dia itu beroperasi, dia menjadi juri, dia menjadi Allah yang hidup di dalam kita, yang terus membatasi kita siang dan malam. Saudari, kita ini lebih sempit. Kalau saudari membaca pembacaan di dalam FKKP, ya, di dalam FKKP-nya di hari Selasa, jalan kita ini lebih sempit karena roh pemberi hayat yang hidup di dalam kita ini benar-benar membatasi kita. Saudari, mari kita diet ego alamiah, nafsu daging kita, keinginan mata kita ini harus didiet. Saudari, ada kalanya pandemi ini bisa mendiet kita. Mau pergi keluar, tidak bisa keluar. Mau ke mall, ada penyakit, ada corona. Mau ke sini, saudari, Tuhan tidak pernah salah. Oh, saudari, mari kita pakai kesempatan dan zaman yang penuh dengan situasi yang tidak menyenangkan ini sebagai jalan untuk kita diet, ya. Sampai kita ini, saudari, ya, kelak bisa masuk melalui pintu yang sesak dan jalan. Oh, saudari, daging kita tersalibkan, alamiah kita tersalibkan. Ya, saudari, mungkin ukuran kita sudah bukan lagi S, tapi XS, extra S, ya, bisa masuk dan bisa menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Dan saudari, kita bisa merampungkan kehendak dan berbagian di dalam kerajaannya. Baik, saudari, saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah di bawah pemerintahan Allah. Yang pertama tadi adalah melakukan kehendak Allah di dalam kerajaan. Saudari, itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mau masuk kerajaan Allah harus melakukan kehendak Allah. Yang kedua, saudari, kalau kita hari ini melakukan kehendak Allah, maka hari-hari kita itu adalah hari-hari di bawah pemerintahan Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 saya bacakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu memandang muka, menghakimi semua orang. Oh, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudari, nasib kita itu berbeda dengan nasib orang dunia. Kalau orang dunia, saudari, mencari kemuliaan di zaman ini, namun mereka tidak sadar, bahkan kelak mereka akan dihakimi. Tetapi kita orang-orang yang melakukan kehendak Allah,
Kita itu hari ini, hari-hari kita ini adalah hari-hari di bawah penghakiman Allah. Tapi Allah hari ini menghakimi kita, supaya kita itu selaras dengan kehendaknya, dan Allah mempersiapkan kita masuk ke dalam kerajaannya. Karena itu berbeda, dua keadaan yang berbeda. Yang pertama adalah mencari kemuliaan hari ini, kelak akan dihakimi. Tapi nasib kita hari ini dihakimi oleh Bapa, diselaraskan dengan kehendak Bapa, supaya kelak kita mendapatkan kemuliaan Bapa. Sejari hari ini, Tuhan sebagai roh itu hari-hari hidup di dalam kita. Dia terus menghakimi kita siang dan malam. Uruskan, dia memvonis hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudari, hari-hari kita itu sesungguhnya adalah hari-hari dikatakan di dalam 1 Petrus. Kita itu akan menderita sekian lamanya. Ya, ada penderitaan, ada salib. Saudari, adalah supaya kita berbagian dengan keadilbenaran. Saudari, kita hidup di dalam pemerintahan Allah, yakni adalah supaya kita melewati 3 hal ini. 1, penderitaan, slide-nya. Kedua adalah salib. Yang ketiga adalah supaya kita berbagian dengan keadilbenaran Allah. Saudari, sampai di dalam pembacaan ini, penuntutan ini, di dalam sampai saya di tahap belajar di titik ini, saya mengingat satu teladan, yaitu teladan saudara Watchmeni. Ketika dia menulis Kidung 468, ya, dia menulis kidung ini ketika rekan-rekan sekerjanya meninggalkan saudara Watchmeni. Saudara Watchmeni pada saat itu hanya seorang diri, rekan-rekannya meninggalkan ministry dari zaman itu, ya, meninggalkan ministry itu, tetapi saudara Watchmeni, dia di dalam visi yang jelas, terang Tuhan yang jelas, dia menulis kidung ini. Saya bacakan saja saudari. Jalan salib mengikuti jalan Tuhan. Bila ku jalan menyimpang cari kesedapan, teringatlah serta merta Kristus menderita. Ku telah membuang dunia serta kaitannya. Kian sempit perjalanan, ku cuma melintas. Biar dunia memandang rendah, asal Tuhan suka. Banyak orang cari muka, ku cari kenannya. Yang ku bukan kelajuan, berbakti kepada Tuhan, kelak dipujinya. Ini adalah bagian yang penting bagaimana saudara Watchmeni hidup, ya, di poin kelima, bait kelima. Hari-hariku memandang sorotan hukuman, agar ku hidup dan kerja tahan pembakaran. Di sini kita melihat saudara ini muda pada waktu itu, tahun berapa saudari? Sekitar tahun 30-an. Tapi dia sudah nampak bahwa hidupnya adalah hidup di bawah pemerintahan Allah. Hari-harinya di bawah sorotan hukuman, supaya dia tahan kepada pembakaran. Saudari, supaya ia dapat melakukan kehendak Allah. Lalu di ayat 6, kalian saja yang tenar, banyak harta, kawan, hasil pun kalian dapat, pengiring dan pujian. Namun ku rela menyamping, jauh dosa najis. Setia, polos yang kuingin, ikut dia abadi. Ku paham Tuhan di bumi, menerima mati. Lain tak kudamba, baginya kukini. Dia juga melihat bahwa Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan yang akan datang bagi saudara kita. Tentu bagi kita juga saat ini. Muliaku di kelak hari, ku sabar menanti. Tuhan takkan kudului, berbahagia di sini. Hari itu ku terangkat. Amen. Hari itu ku terangkat. Air mata tersekat. Kini Tuhan berlambatan, ku maju tak ubah. Saudari, ketika saya terus menyanyikan kidung ini, saudari, tidak ada yang menyaman ketika kita menjadi seorang yang melakukan kehendak Allah. Tadi di depan ada pintu, jalan yang sesak, pintu yang sempit. Ya, kita harus menanggulangi, menerima penghakiman Allah. Kita juga harus hari-hari kita hidup di bawah penghakiman Allah. Siang dan malam, Tuhan mendatangkan segala situasi untuk menghakimi kita. Kenapa kita dihakimi? Apa yang dihakimi Allah? Allah bukan hakim yang sembarangan.
Allah menghakimi kita supaya kita selaras dengan kehendaknya, sesuai dengan kerajaannya. Karena kita ini sedang dipersiapkan menjadi Israel yang adalah pangeran Allah meraja bersama Dia. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan penderitaan atau pemerintahan penghakiman Allah? 1 Petrus pasal 5 ayat 6, mohon ditampilkan. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudari, ini adalah harus yang menjadi sikap kita hari ini. Hari-hari Tuhan datangkan penghakiman melalui suami, istri, anak, pekerjaan, urusan, rekan sekerja, tukang parkir, orang yang berkendara bersama dengan kita. Semua itu di sekeliling kita itu dipakai oleh Tuhan untuk menghakimi kita. Apa adanya kita, karakter kebajikan kita, semua yang tidak berkenan. Lalu sikap kita bagaimana, saudari? Kita harus rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudari, adakah yang lebih kuat daripada tangan Tuhan? Siapakah yang sanggup melawan tangan Tuhan? Saudari, dengan kuat Petrus menuliskan kalimat ini. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudari, kita harus merendahkan diri kita. Oh, saudari, ini adalah satu sikap orang yang rela hidup di bawah penderitaan, penghakiman, dan pemerintahan Allah. Yaitu adalah merendahkan diri. Oh Tuhan Yesus, aku mau menerima situasi ini. Oh Tuhan, hakimilah apa yang Kau harus hakimi di atas diriku. Oh Tuhan, aku terbuka kepadamu. Oh, sesuaikanlah aku dengan kehendak-Mu. Sesuaikanlah aku dengan kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadi kita harus ada doa-doa pendek yang demikian bisa terbuka kepada Tuhan. Mungkin ketika kita benar disalahkan, ketika ada situasi kenapa harus menimpa kepada kita dan lain sebagainya, kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Allah hari ini menghakimi kita, supaya kita kelak bisa berbagian dengan kemuliaannya. Saudari, terakhir adalah di bagian yang ketiga, adalah bagi gereja sebagai Israel milik Allah. Saudari, kita mau melakukan kehendak Allah, kita harus hidup di bawah pemerintahan Allah. Sasaran yang Allah ingin tempuh adalah kita menjadi Israel. Oh, hari ini gereja adalah Israel yang sejati. Hari ini adalah gereja adalah Israel yang rohani. Saudari, kita hari ini adalah Israel. Kita ini adalah umat kepunyaannya. Kita ini adalah miliknya sendiri. Saudari, kita dipersiapkan benar-benar menjadi miliknya sendiri. Tetapi kenapa dia menyebutkan Israel? Karena Israel adalah pangeran Allah. Saudari, pangeran ini artinya orang yang melaksanakan pemerintahan Allah. Allah hari ini sedang mempersiapkan kita itu menjadi pangeran. Orang yang bersama dengan Dia, melakukan kehendak, memerintah bersama dengan Dia, merampungkan kehendaknya. Karena itu saudari, kita hari ini harus bekerja sama dengan Allah. Karena itu kita hari-hari harus hidup melewati berbagai jenis penghakiman Allah. Kita harus melihat satu sasaran yang mulia. Kita menjadi Israel, pangeran Allah. Kita hari ini diputrakan. Tadi kita di berita 5 kita dikuduskan. Kita kelak dewasa menjadi putra-putra. Kita beroleh keputraan. Sasarannya adalah bagi ekspresinya. Tetapi di satu sisi Allah juga mempersiapkan kita gereja menjadi raja-raja yang memerintah bersama dengan Dia. Oh, menjadi raja bukan hanya melaksanakan administrasi ilahi Allah, tapi kita juga akan mengalahkan Satan. Kita akan menumpas musuh Allah. Dan kita akan bersama dengan Allah merampungkan ekonomi kekalnya. Karena itu saudari, kita tidak boleh kehilangan hal-hal yang praktis di dalam hidup kita. Saudari, kita harus menempuh jalan yang sempit, pintu yang sesak. Kita harus berdoa setiap hari, datang pada Allah Tritunggal. Saudari, kita harus menikmati waktu-waktu di dalam firman. Saudari, kita rela dibatasi. Hawa nafsu kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, saudari, kita harus rela dibatasi. Saudari, semua orang semua orang damba mendapatkan rumah, semua orang ingin rumah. Rumah tidak masalah, tetapi ketika mau membeli rumah, bercampur dengan keangkuhan hidup, kita mulai mempertimbangkan,
Rumah yang bagaimanakah ya? Mana ya? Gengsinya bagaimana ya kalau saya tinggal di sini ya? Sejari kita harus dibereskan perkara itu. Hidup kita bukan bagi dunia. Dunia akan lenyap, ya, diakhiri oleh Allah beserta dengan pengikutnya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.